kasih semuanya, selamat pagi semuanya. Jadi kita berkumpul hari ini karena penjualan produk karet perusahaan mengalami naik turun yang tidak stabil nih selama beberapa bulan akhir ini. Bahkan bulan ini kita hampir 30%. Jadi saya ingin penjelasan yang jelas setiap divisinya. Maka dari itu saya mungkin memulai dari bagian divisi pemasaran. Untuk Ripani bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Sipa. Dari sisi pasar, banyak pelanggan mulai mengurangi pemesanan karena harga produk kita dianggap lebih tinggi dibanding pesaing. Selain itu, beberapa pelanggan juga mengeluhkan keterlambatan pengiriman. Oke, selanjutnya karena tadi bagian tingginya harga ya, dan produksi kita juga lebih tinggi, dianggap lebih tinggi dari pesaing lain. Mungkin bisa dijelaskan bagian produksi? Karena harga tinggi, maka biaya operasional dan produksi terus meningkat, sehingga kita tidak bisa menjual murah jika biaya perusahaan membengkak. Oke, berarti permasalahannya di bagian biaya ya. Berarti langsung lanjut ke bagian keuangan dong, jelaskan. Kalau dari keuangan, biaya produksi tinggi karena kualitas bahan baku dari lapangan sering tidak konsisten. Kami harus melakukan penyelenggaraan ulang dan itu memakan waktu serta biaya tambahan. Penyelenggaraan ulang lagi. Jadi bagian biaya produksinya yang tinggi tadi ya, karena kualitas bahan baku dan dari lapangan tadi sering tidak konsisten. Untuk operasionalnya bagaimana Tian? Maaf sebelumnya kepada Ibu Nisa, operasional sudah berusaha menjaga pasokan, tapi produksi juga harus jujur. Mesin pabrik sering bermasalah dan menyebabkan keterlambatan. Mesin bermasalah karena anggaran perawatan dikurangi oleh divisi keuangan. Saya mengurangi anggaran karena penjualan tidak stabil. Kalau pemasaran mampu mencapai target, kita tidak perlu terlalu banyak penghematan. Bagaimana saya bisa mencapai target jika kualitas produk menurun dan pengiriman terlambat? Pelanggan butuh kualitas dan ketepatan waktu. Nah, di sini saya melihat masalah utama bukan hanya biaya produksi atau pemasaran, tetapi koordinasi antar divisi yang buruk. Karyawan di lapangan juga kurang pelatihan untuk menghadapi target baru. Betul, kita terlalu sibuk menyalahkan satu sama lain, padahal masalahnya saling berkaitan. Tapi di sini, divisi produksi selalu jadi pihak yang paling disalahkan. Karena pelanggan melihat hasil akhir dari produksi. Stop semuanya. Saya tidak ingin rapat ini berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Maka dari itu, karena saya sudah mendengar dari kalian semua pendapatnya, jadi jelas bahwa masalah kita bukan hanya dari penjualan, tetapi kurangnya sinergi dari hulu ke hilir. Kita harus memperbaiki seluruh sistem kita. Jadi mulai sekarang untuk Itia bagian operasional, pastikan distribusi bahan baku dari kebun ke pabrik lebih terkontrol, tepat waktu. Terus Nisa juga bagian produksi, gimana kualitas produk kita dan jadwal perawatan mesin yang konsisten juga buatkan itu. Fitri, keuangan sesuaikan anggaran efisiensinya tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas utamanya. Baru Andre, lakukan pelatihan kerja sama tim dan peningkatan keterampilan karyawan yang lebih bagus lagi. Kamu, Ripani, pemasaran, susun strategi pemasaran baru untuk pertahankan pelanggan lama dan menarik pasar baru. Baik Bu, di sini saya manajer SDM siap meningkatkan pelatihan dan komunikasi antar divisi. Saya akan memastikan operasional lebih disiplin dan terkoordinasi. Saya dari divisi produksi siap memperbaiki kualitas produksi dan efisiensi pabrik. Saya juga akan mendukung dengan perencanaan anggaran yang lebih strategis. Saya akan membawa kembali kepercayaan pelanggan melalui strategi pasar yang lebih kuat. Oke, semuanya karena sudah mengerti, jadi ingat perusahaan karet ini tidak akan maju jika kita berjalan sendiri-sendiri. Maka dari itu, dari bahan baku, produksi, keuangan, SDM, terus hingga pemasaran, semua harus bergerak menjadi satu tim. Kita perbaiki bersama, kita bangkit lagi bersama. Oke? Siap.